Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh cara melakukan pendaftaran pada SIPUH untuk izin perhutanan sosial, seperti hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan tanaman rakyat. Jadi secara umum, hasil hutan yang akan kita bahas itu adalah hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu. Hasil hutan berupa kayu itu diperlukan dua sistem aplikasi. Yang pertama adalah SIPUH, yang kedua adalah SIPNBP. Jadi pada SIPUH, di sana kita akan membuat rencana produksi, kemudian buku ukur, membuat laporan hasil produksi. Berdasarkan laporan hasil produksi yang dibuat di SIPUH, selanjutnya dengan menggunakan SIPNBP, kita akan menerbitkan kode billing untuk pembayaran PSDH-nya dan pengangkutannya menggunakan SKSH-KB yang dicetak melalui aplikasi SIPUH. Kemudian kalau untuk bukan kayu, ada 3 sistem informasi yang harus dimiliki, yaitu SIHHBK, SIPNBP, dan SIPUH. Di mana pembuatan rencana produksi, buku ukur, dan LPHHBK-nya itu di SIHHBK, sedangkan kode billingnya di SIPNBP, dan pembuatan atau pencetakan dokumen SKSH-HBK-nya menggunakan SIPUH. Jadi ada dua hal yang berbeda di sini, di mana pembuatan rencana produksi, pembuatan buku ukur, dan LP-nya untuk kayu menggunakan SIPUH, sedangkan untuk bukan kayu menggunakan SIHHBK. Saya ulangi lagi bahwa ada 3 sistem informasi yang harus dimiliki oleh setiap pemegang izin, yaitu SIPUH, SIPNBP, dan SIHHBK. Bagaimana pendaftarannya? Pendaftarannya dilakukan secara online melalui website seperti tersebut. Kemudian urutannya pendaftaran itu adalah 1. Pendaftaran SIPUH dulu, kemudian di SIPNBP. Dan ketiga adalah SIHHBK. Nah, apa saja persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran pada masing-masing sistem informasi tersebut? Untuk mendapatkan hak akses SIPUH, itu harus menyiapkan kopi SK izin, kemudian kopi NPWP. Nah, SK izin dan NPWP itu dibuat dalam satu file format PDF. Satu file tergabung, tidak terpisah. Jadi satu file isinya ada SK izin dan NPWP. Kemudian juga alamat email yang aktif, karena nanti hak akses SIPUH tersebut akan dikirimkan ke alamat email yang diinput pada saat pendaftaran. Kemudian untuk SIPNBP, itu kita harus menyiapkan KTP, format PDF juga semuanya, kemudian SK izin, kemudian kopi NPWP, dan alamat email. Alamat email yang dipakai di SIPUH sama dengan alamat email yang di SIPNBP. Kemudian untuk SIHHBK tidak perlu lagi daftar. Kenapa? Karena username dan password SIHHBK itu sama dengan SIPNBP. Jadi ketika kita sudah punya hak akses SIPNBP, username dan password tersebut bisa digunakan untuk kita masuk atau login ke SIHHBK. Kemudian siapa aja yang bisa melakukan pendaftaran di SIPUH? Pertama HKM, HTR, HD, atau IPHPS, dan kemitraan. Jadi apabila kita pemegang HKM atau HTR atau HD, maka pemegang izin lah kita yang wajib mendaftar. Kita sebagai user di sana. Dan nanti kita akan memilih sesuai dengan izin kita. Kemudian apabila kita bentuk perhutanan sosialnya itu adalah IPHPS dengan LMDH atau KTH sebagai user, itu maka kita akan melakukan pendaftaran sebagai IPHPS. Tetapi apabila kita ini dengan KPH ini bermitra, pemegang izin PS itu dengan KPH bermitra, mungkin contohnya seperti Kulin KK
itu maka akan menggunakan SIPU, SIPNBP, dan SIHBK punyanya KPH. Jadi KPH sebagai usernya. Ini contoh halaman depan SIPU, kemudian SIPNBP, dan SIHBK. Nah, untuk bisa melakukan proses penatausahaan itu diperlukan yang namanya tenaga teknis. Tenaga teknis itu diperlukan untuk kegiatan perencanaannya, kemudian produksinya, dan penerbitan dokumen atau SK SHK-nya. Gimana apabila kita tidak mempunyai tenaga teknis? Maka kita bisa pinjam pakai, baik pinjam pakai Ganis, perusahaan terdekat, atau Wasganis yang ada pada instansi pemerintah. Caranya, pemegang izin melakukan permohonan pinjam pakai kepada perusahaan atau dinas, kemudian nanti dinas akan menerbitkan surat tugas apabila dinas, tapi apabila perusahaan mungkin nanti ada istilahnya perjanjian pinjam pakai. Apabila pemegang izin atau perusahaan pemohon ini sudah memiliki surat tugas atau perjanjian yang menyebutkan nama Ganis atau Wasganis yang dipinjamkannya, maka selanjutnya perusahaan pemohon dapat bersurat ke kami, ke balai, ke BPHP, untuk kemudian mengajukan permohonan rekomendasi pinjam pakai Ganis atau Wasganis. Nanti balai akan memberikan rekomendasi. Nah, ini syarat rekomendasi apa saja? Ada di bawah seperti ini, surat perjanjian atau penugasan, fotokopi kartu Ganis, fotokopi izin, terus pernyataan, seperti di pojok bawah tersebut. Dan apabila sudah lengkap, maka balai akan memberikan yang namanya rekomendasi. Berdasarkan rekomendasi dari balai tersebut, kemudian perusahaan pemohon selanjutnya dapat membuat SK pengangkatan atau penugasan terhadap Ganis atau Wasganis yang dipinjam tersebut. Oke, apabila halaman depan SIPU sudah terbuka, kita selanjutnya klik di sini. Di sini ada keterangan panel registrasi SIPU. Kita klik daftar online. Oke, kita ketikkan di sini apabila halaman ini sudah muncul. Ketika kita ketikkan di sini nama perusahaannya, misalnya kemudian nama pemohonnya di sini kita tuliskan. Misalnya nih saya kasih contoh namanya Asep. Kemudian jabatannya di sana misalnya sebagai ketua kelompok tani. Kemudian nomor KTP-nya sesuai dengan nomor KTP Asep tentunya. Sesuai nomor KTP pendaftar. Ini saya contohkan saja. Kemudian dokumen pendukung. Ini tadi yang sudah saya sebutkan. Dokumen yang harus disiapkannya yaitu kopi izin dan NPWP format PDF satu file. Kalau sudah, kemudian kita upload. Nanti ada keterangan upload file sukses, kemudian oke saja. Sini ada fakta integritas. Silahkan dibaca terlebih dahulu. Bisa di print. Kalau tidak setuju silahkan tolak. Kalau setuju, klik setuju. Nah, selanjutnya kita isi data dasar di sini.
Oke, apabila sudah muncul halaman seperti ini, maka selanjutnya kita mengisi data-data yang sudah ada disiapkan kolom di sini. Provinsi, kita pilih misalnya Jawa Tengah, kemudian kabupaten kotanya, kita pilih misalnya Banyumas, jenisnya IPHPS untuk IPHPS. Kemudian apabila HD, di sini ada pilihan juga HD, HKM atau HTR juga ada di sini. Pada kesempatan ini kita akan coba untuk IPHPS. Kemudian keputusan izin, siapa yang mengeluarkannya, apakah menteri, gubernur, atau bupati. Kita coba di sini menteri. Kemudian nomor izin, nomor SK ini adalah nomor SK sesuai dengan yang ada di SK izin IPHPS-nya. Untuk kode izin dan nomor urut ini sistem yang akan mengurutkan, jadi biarkan saja seperti itu. SK-nya misalnya SK tanggal SK, dan tanggal dikeluarkannya SK. Kemudian berlaku mulai, ini adalah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlaku. Misalnya di sini sama dengan tanggal SK. Kemudian sampai, berlaku sampai ini adalah masa habis berlaku izin. Misalnya ini datanya bisa lihat di SK, habis sampai 2030 misalnya. Alamat pusat ini diisi dengan alamat dari misalnya kelompok taninya di mana atau apa. Misalnya ini Purwokerto, NPWP-nya, ya kode posnya. NPWP ini sesuai dengan NPWP yang dimiliki oleh kelompok tani itu. Nomor HP, kemudian email. Ini email yang aktif karena nantinya hak akses akan dikirimkan ke alamat email tersebut. Dan luas area kerjanya berapa sesuai dengan di SK. Misalnya 10,2 hektar, maka ditulis 10.2. Kalau sudah, kemudian kita simpan. Oke saja keterangan. Nah, terima kasih. Apabila sudah muncul halaman terima kasih seperti itu, maka pendaftaran sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya adalah tinggal menunggu verifikasi untuk pendaftaran tersebut. Verifikasi akan dilakukan oleh balai, kemudian hak akses akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan itu oleh admin dari Sipuh Kementerian LHK. Oke, itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk tutorial lainnya, nanti kita akan buat pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.